أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa. Saya Munir, Ketua Sajadah Fajar. Saya ingin berbagi kepada para pemirsa dalam rangka kita menyikapi ujian Allah yang sangat menakutkan bagi dunia hari ini. Para pemirsa, saya perlu mengklarifikasi berita-berita yang berkembang di masyarakat. Bukan berarti saya lalu membongkar, mengkompori, tapi supaya kita semua berpikir jernih, supaya kita saling bergandeng tangan, saling membantu satu sama lain menghadapi ujian yang berat ini. Kita bantu pemerintah dengan upaya-upayanya, kita bantu pihak kesehatan, para tenaga medis, bahkan mereka sudah banyak menjadi korban. Kita bantu. Siapapun kita, apapun posisi kita. Termasuk juga paling tidak membantu dengan doa. Paling tidak membantu dengan doa. Siapa tahu Allah mengijabah baik yang kita lakukan secara medis maupun harapan kita kepada Allah. Kan kita umat bertuhan. Kita punya Allah. Kita punya Tuhan. Selain upaya-upaya fisik kita lakukan juga, doa harus kita lakukan. Saya khawatir karena isu corona ini ada pihak-pihak tertentu untuk cari panggung. Menganggap dia pahlawan, dia paling benar, semua orang dipojokkan, cari panggung. Mohonlah saudaraku, jangan sampai kita jadikan ujian Allah ini untuk kita ambil kesempatan untuk cari panggung. Nanti hilang cerita upaya kita membasmi corona, lalu muncul cerita hujat menghujat di antara kita. Dan ini sudah dialami. Kamilah jamaah Sajadah Fajar paling rentan terhadap hujatan-hujat ini, terutama dari penggiat-penggiat media sosial. Kami dipojokkan, kami dihakimi. Seolah-olah terbentuk sekarang opini di masyarakat bahwa Sajadah Fajar ini gudangnya virus. Berpikirlah sehat. Apalagi Bapak Ibu terutama yang beragama Islam, sebentar lagi kita masuki bulan Ramadan. Jangan semua orang tertuju kepada Sajadah Fajar dan terlebih miris lagi mengatakan bahwa orang-orang Sajadah Fajar berbahaya. Orang-orang Sajadah Fajar penyebar virus. Lalu kita lengah dengan yang lain. Apakah virus cuma ada di Sajadah Fajar? Apakah virus cuma ada di masjid? Yakinkah bebas virus di pasar, di keramaian-keramaian, di kelompok arisan, di mana saja? Kan virus ada di mana-mana. Virus ada di mana-mana. Jadi karena sudah terbentuk opini di masyarakat Sajadah Fajar, Sajadah Fajar, Sajadah Fajar, sehingga dianggap Sajadah Fajar lah gudangnya virus. Kita lengah dengan yang lain, lengah dengan yang lain.
Kalau ada yang meninggal, Sayyidah Fajar. Ada yang meninggal, Sayyidah Fajar. Ya, yang lain kita lengah. Sebagai contoh, mohon maaf. Dulu Dinas Kesehatan pernah memberitakan bahwa dari kasus di Kalimantan Barat 2 orang sudah meninggal dunia. Waktu itu Ibu M yang di Jalan Johar belum wafat. Ada 2. 1 orang Sayyidah Fajar dan 1 bukan orang Sayyidah Fajar. 2. Belum ada berita di TV. Tapi begitu Ibu M yang di Jalan Johar meninggal, muncul di TV One. 2 orang korban Sayyidah Fajar, 2 orang korban corona Sayyidah Fajar. Mengapa yang lain tidak diberitakan? Saya berharap secara proporsilah kita membagi berita di masyarakat ini. Jangan menzalimi satu pihak. Coba kita belajar, ya. Kita belajar dari orang. Kebetulan kemarin ada artis yang meninggal kan? Belajarlah kita dari dia. Siapa itu? Glenn itu. Itu padahal dia meninggalkan di daerah red, ya, daerah yang sangat berbahaya Jakarta. Dia meninggal, tapi kita lihat dia dikremasi, diselenggarakan mayatnya sampai dikuburkan, ramai orang. Itu artinya dokter-dokter itu sangat profesional. Pasti Glenn itu pasti diperiksa, tidak mungkin ujuk-ujuk dibawa ke gereja, enggak, pasti diperiksa. Dan tentu dari hasil pemeriksaan, nah mungkin dia tidak terdapat apa sehingga diselenggarakan. Di gereja kita lihat, senang kita lihat itu. Di gereja ramai, diantarkan ke kuburannya ramai. Tapi di tempat kita yang alhamdulillah tidak separah Jakarta, kalau ada orang meninggal, itu belum lagi ada hasil pemeriksaan, sudah dimakamkan sesuai SOP. Nggak tahu dia meninggal karena apa. Makamkan sesuai SOP. Tidak diselenggarakan fardu kifayah sebagaimana biasanya. Ya kalau dia corona, kalau bukan corona. Ya. Nah, jadi saya berharap dan berdoa mudah-mudahan tenaga-tenaga medis kita, para dokter kita bekerja profesional. Kami tahu Anda capek, pemerintah capek, semua capek. Tapi kalau Anda bekerja profesional, insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah segera hindarkan kita dari musibah ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga sudah kirim di medsos-medsos, ya, yang menyatakan bahwa saya membaca bagaimana orang menghakimi kami di medsos. Itu saya menilainya, nilai saya ini bahwa itu seperti memprovokasi masyarakat, ya. Saya dituduh tidak kooperatif, kami dituduh tidak kooperatif. Padahal begitu Ibu N meninggal yang di Swiknyo itu, saya sudah menelpon Dr. Oscar, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Saya minta petunjuk dengan beliau, bagaimana menyikapi, ya, atau bagaimana upaya-upaya kita agar kita terhindar dari musibah ini. Kemudian saya juga menelpon Bupati Kapuas Hulu, karena kami dari perjalanan Kapuas Hulu. Dan satu hari sebelum ditemukan jenazah ibu di Jalan Johar, saya dengan beberapa teman sudah menghadap Pak Wali Kota di kantor Wali Kota. Semua kita bicara bagaimana menyikapi, bagaimana upaya kita. Tapi kan kami bukan mau cari panggung, tidak mau cerita kemana-mana. Cuman orang bilang kami tidak kooperatif. Nah ini para penggiat sosial, bijak-bijaklah membaca itu. Kalau ada berita begini, kata orang Islam dalam Al-Quran, tabayyun. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu antusibu qauman bijahalatim patusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Kalau dengar berita itu, ya teleponlah kita. Munir, benarkah kau ini tidak kooperatif? Bilang begitu, ini kok langsung ikut menghujat semua. Ya. Saya sudah telepon kepala dinas, Pak Dr. Harrison. Saya sudah telepon. Pak, saya bilang, mengapa Bapak bilang saya tidak kooperatif? Katanya kami sudah diminta berkali-kali tidak kasih data. Saya bilang, mana suratnya? Kapan Bapak menyurati? Atau kalau Bapak sibuk, mana ada telepon Bapak ke saya? Ada Bapak WA ke saya? Dia bilang, Pak Munir, itu bukan omongan saya. Omongan siapa, Pak? Nah, sudah tidak usah saya sebut. Di tulisan saya kemarin ada. Saya tidak mau bicara ini, nanti saya mengadu domba. Enggak. Jadi untuk Bapak, Ibu, para pemirsa ketahui, ya, itulah upaya-upaya yang kami lakukan. Ya. Tolonglah, kalau ada Bapak Ibu yang tidak puas dalam suasana begini, jangan dikompori. Kita ini kan masuk Ramadan. Teleponlah kami. Bapak Ibu boleh tanya sama pihak Kodam, tanya sama kepolisian. Apakah benar kami ini menutup diri? Tidak. Tidak ada orang berani menghadapi wabah corona ini. Oleh karena itu saling bergandeng tanganlah, bantu-membantu. Kita tahu pemerintah sibuk, semua sibuk. Tapi jangan biarkan berjalan sendiri. Semua kita harus menghadapi ini bersama-sama. Ya, tolonglah sekali lagi, jangan kita bermedsos yang arahnya memprovokasi masyarakat. Edukasilah masyarakat, jangan memprovokasi masyarakat. Kami menjadi sasaran fitnah, kami menjadi sasaran penggiat-penggiat sosial. Saya tidak menyalahkan orang lain, orang-orang Islam sendiri nih. Sehingga kalau nanti pun wabah corona ini sudah selesai, kita ragu-ragu mau ke masjid. Nanti ada orang meninggal entah karena apa, dia bilang ada sejadah fajar di situ. Tolong ya para pemirsa, ya, bijaklah kita menyikapi ini. Ya. Terakhir, saya juga menyampaikan, katanya sampai dengan hari ini juga yang mengatakan bahwa Ibu N itu positif corona, tapi katanya belum ada tertulis yang diterima oleh keluarga. Kemudian Ibu M yang di Jalan Johar meninggal katanya corona. Nah, kemarin juga sudah ada penjelasan pihak keluarga. Ya, tolong bertanyalah kepada keluarga, jangan semua saling menghujat. Ya. Rusak masyarakat kita. Rusak tatanan masyarakat kita kalau kita saling menghujat. Enggak. Mudah-mudahan Allah segera angkat musibah ini dari negeri kita, dari daerah kita, dari kota kita. Jangan karena kita saling cakar-mencakar, justru Allah tambah ujiannya kepada kita, musibahnya kepada kita. Saya minta maaf, Bapak Ibu, saudara para pemirsa, maafkan saya. Jadi kalau ada hal-hal ucapan saya yang tidak betul, tidak pantas, mari kita ketemu di mana, ya. Intinya tidak usah berkelahi, kita ya saling bergotong royong lah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.